Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya mempresentasikan hasil tugas akhir saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Faizal, NPM G1C017054, sedang menempuh perkuliahan di Universitas Bengkulu pada jurusan Teknik Mesin. Di sini saya mengambil judul tugas akhir yaitu pengaruh perlakuan alkali dan susunan serat terhadap sifat mekanik komposit hibrid berpenguat serat lantung karbon. Yang mana pembimbing utama saya Dr. Hendy Setiawan STM MMT, pembimbing pendamping Ahmad Fauzan Suryono STMT, penguji Hendri Vanoten STMT, dan Nurul Iman Supardi STMP. Yang melatar belakangi pada penelitian saya kali ini yang pertama yaitu komposit. Dewasa ini telah dikembangkannya beberapa inovasi pengganti logam, yang mana ketersediaan logam yang terus menurun. Material komposit merupakan material yang tersusun dari sedikitnya dua macam material yang memiliki sifat fisik yang berbeda, yakni sebagai filler atau material penguat dan matrik sebagai material pengikatnya. Pada penelitian kali ini, komposit saya diperkuat oleh yang pertama yaitu serat karbon, yaitu serat sintetis. Komposit yang berpenguat serat sintetis memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, maka dikembangkan komposit berpenguat serat alam. Komposit yang diperkuat oleh serat alam menjadi alternatif dalam pemilihan bahan dan semakin diminati dalam dunia otomotif. Serat alam yang bisa digunakan pada pembuatan komposit itu serat bambu, sisal, hem, dan pisang. Pada penelitian kali ini, serat alam saya yang gunakan yaitu serat lantung. Salah satu serat lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan banyak terdapat di Provinsi Bengkulu adalah serat lantung. Serat lantung berasal dari serat yang diambil dari kulit pohon lantung. Serat ini memiliki kandungan serat yang cukup tinggi, sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bahan penguat komposit polimer untuk kebutuhan di bidang industri. Komposit yang diperkuat oleh serat alam memiliki juga kelemahan ikatan terhadap antar muka serat dan matriks antara hidrofilik selulosa serat dan hidrofobik resin yang disebabkan masih adanya kandungan lignin dan kotoran yang masih terdapat pada permukaan serat, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian pada ikatan komposit. Untuk menghilangkan kandungan lignin dan kotoran pada serat alam dapat dilakukan dengan perlakuan kimia. Salah satu di antaranya yaitu dilakukan perlakuan alkali NaOH. Dengan dilakukannya perlakuan alkali NaOH dengan persenan tertentu, diharapkan dapat menghilangkan kotoran atau lignin pada permukaan serat lantung sehingga ikatan komposit akan menjadi lebih baik. Tujuan pada penelitian saya yang pertama yaitu mengetahui pengaruh perlakuan kimia dengan menggunakan alkali terhadap sifat mekanik komposit hibrid berpenguat serat lantung karbon. Yang kedua, mengetahui pengaruh susunan serat terhadap sifat mekanik komposit hibrid berpenguat serat lantung karbon. Adapun batasan masalah, yang pertama yaitu serat yang digunakan adalah serat lantung dan serat karbon. Yang kedua, resin yang digunakan yaitu resin epoksi Epoxy A. Yang ketiga, metode pembuatan komposit menggunakan metode vacuum assisted resin infusion. Yang keempat, perlakuan alkali yang digunakan adalah konsentrasi 5% dengan waktu pereneman 1 jam dan 2 jam. Yang kelima, pengujian yang dilakukan adalah uji tarik dengan STM D3039 dan uji bending dengan STM D7264. Yang keenam, alat pengujian yang digunakan yaitu UTM, Universal Tensing Machine dengan tipe Tensilon RTF 2410. Yang ketujuh, pengujian dilakukan di Laboratorium Aerostruktur Pusat Teknologi Penerbangan 8. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu komposit. Komposit merupakan bahan gabungan secara makro, maka bahan komposit dapat didefinisikan sebagai suatu material yang tergabung dari campuran atau kombinasi dua atau lebih unsur-unsur utama yang secara makro berada di dalam bentuk atau komposit material yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Komposit terdiri dari dua material utama yaitu reinforcement dan yang kedua matriks. Reinforcement pada penelitian kali ini yang pertama yaitu serat lantung. Pohon lantung memiliki nama latin atau Corpus elasticus. Serat lantung ini memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi, sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bahan penguat komposit polimer untuk kebutuhan di bidang industri. Yang kedua, reinforcement yang digunakan yaitu serat karbon. Adalah serat penguat paling kaku dan kuat untuk komposit polimer, yang paling banyak digunakan setelah serat kaca. Serat karbon sangat mahal dan dapat memberikan korosi galvanik saat kontak dengan logam. Matriks yang digunakan pada komposit kali ini yaitu resin epoksi. Adalah sebuah polimer epoksi thermosetting dengan ketahanan penyusutan yang rendah selama curing dan daya tahan panas yang tinggi. Resin epoksi memiliki kekuatan dan sifat mekanik yang lebih besar dari resin polyester dan vinyl ester. Metode pembuatan komposit kali ini
saya menggunakan metode vacuum infusion, yang mana vacuum infusion merupakan metode pembuatan material komposit dengan aplikasi tekanan rendah untuk mengatur jalannya resin menjadi laminer. Material yang menjadi matriks diletakkan di sebuah cetakan, kemudian dilakukan vakum untuk menarik resin masuk dan mengalir ke dalam matriks. Setelah matriks teraliri resin, maka tabung vakum akan mengisap sisa resin yang tertinggal, sehingga memiliki ketebalan yang sama. Pengujian mekanik. Pengujian mekanik pada penelitian kali ini menggunakan uji tarik dengan STMD 3039 dan uji bending dengan STMD 7264. Diagram alir yang pertama yaitu mulai melakukan studi literatur, kemudian melakukan persiapan bahan penelitian. Bahan yang telah siap dilakukan tanpa perlakuan dan serat sintetik. Kemudian bahan yang telah siap dilakukan juga perlakuan alkali pada serat lantung, kemudian direndam dalam larutan 5% NaOH dengan waktu perendaman 1 jam dan 2 jam. Kemudian dilakukan proses netralisasi serat lantung. Kemudian kedua bahan tersebut dilakukan proses manufaktur dengan menggunakan metode vacuum infusion. Kemudian setelah jadi pembuatan spesimen uji tarik dan uji bending. Kemudian dilakukan pengujian uji tarik dan uji bending. Kemudian didapatkan hasil dan pembahasan. Kemudian ditarik kesimpulan dasaran, selesai. Ukuran spesimen. Pada ukuran spesimen uji tarik, di sini menggunakan STMD 3039 dengan panjang 250 mm dengan ketebalan 2,5 mm dan lebar 25 mm. Pada uji bending dilakukan dengan ukuran spesimen menurut STMD 7264 dengan panjang spesimen 96 mm dengan lebar 13 mm dan ketebalan 4 mm. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama yaitu Universal Testing Machine, yang kedua mesin vacuum infusion, yang ketiga jangka sorong, yang keempat gunting, yang kelima timbangan digital, yang keenam gergaji besi, yang ketujuh alat vacuum infusion yang meliputi peel play, mesh, plastik, sealant, selang, spiral, dan tang penjepit. Yang kedelapan yaitu kaca. Bahan pada penelitian ini yang pertama itu serat lantung, yang kedua serat karbon, yang ketiga resin epoksi, yang keempat hardener, yang kelima amplas, yang keenam wax, yang ketujuh larutan alkali 5%, yang ke-8 aquades. Metode penelitian yang pertama mempersiapkan serat lantung. Kemudian serat lantung diberikan perlakuan alkali 5% dengan waktu perendaman 1 jam dan 2 jam. Selanjutnya serat lantung diproses netralisasi dengan menggunakan aquades. Selanjutnya serat lantung dijemur, kemudian pemotongan serat yang kedua yaitu serat karbon, kemudian penyusunan serat yang telah disusun di dalam sebuah panel yang akan dibuatkan sebuah komposit. Kemudian melakukan proses metode vacuum infusion, kemudian mengaliri resin vacuum infusion yang telah divakum pada panel, kemudian jadilah spesimen yang telah siap diuji. Kemudian spesimen diuji dengan uji tarik dan uji bending. Dalam hasil dan pembahasan uji tarik, grafik perbandingan perlakuan alkali dan susunan serat full lantung terhadap kekuatan tarik. Berdasarkan grafik berikut, dapat dilihat bahwa nilai kekuatan tarik tertinggi terjadi pada komposit berpenguat serat lantung full lantung, berpenguat serat full lantung, perlakuan alkali 5% 2 jam, dengan nilai kekuatan tarik sebesar 76,50 MPa. Pada komposit serat susunan serat full lantung dengan perlakuan kali 5% dan 1 jam, memiliki nilai kekuatan tarik 65,29 MPa. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,76% dibanding dengan komposit berpenguat serat full lantung tanpa diberikan perlakuan atau 0% yang memiliki nilai kekuatan tarik sebesar 61,73 MPa. Kemudian pada komposit berpenguat serat full lantung dengan perlakuan alkali 5% 2 jam dengan nilai kekuatan tarik 76,50 MPa mengalami peningkatan sebesar 23,92% dibanding komposit berpenguat serat full lantung tanpa diberikan perlakuan atau 0%. Pada komposit yang diperkuat dengan perlakuan alkali 5% menunjukkan peningkatan nilai kekuatan tarik yang signifikan. Hal tersebut disebabkan bahwa lapisan lilin atau kotoran yang terdapat pada serat lantung
telah berkurang, sehingga ikatan interface antara serat dan resin sudah menjadi lebih baik dibanding serat lantung yang tanpa diberikan perlakuan. Kemudian grafik perbandingan perlakuan alkali dan susunan serat lantung karbon terhadap kekuatan tarik. Dapat dilihat pada grafik berikut bahwa nilai kekuatan tarik tertinggi terjadi pada komposit hybrid berpenguat serat lantung karbon dengan perlakuan alkali 5% dengan waktu perendaman 2 jam dengan nilai kekuatan tarik sebesar 201,84 MPa. Nilai kekuatan tarik tertinggi tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,76% dibanding dengan komposit hybrid berpenguat serat lantung karbon tanpa diberikan perlakuan alkali atau 0%, yang memiliki nilai kekuatan tarik sebesar 200,29 MPa. Sedangkan pada komposit hybrid berpenguat serat lantung karbon dengan perlakuan alkali 5% 1 jam mengalami penurunan sebesar 6,95% dibanding komposit hybrid berpenguat serat lantung karbon tanpa diberikan perlakuan atau 0%. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pratama dan kawan-kawan bahwa perendaman serat dengan alkali selama 1 jam belum sepenuhnya menghilangkan lapisan yang menyerupai lilin yang terdapat pada permukaan serat, sehingga ketika komposit diuji tarik, kegagalan didominasi oleh lepasnya ikatan antara serat dan matriks. Hal tersebut diakibatkan oleh tegangan geser di permukaan serat. Oleh karena itu, banyaknya fiber pull out yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu grafik perbandingan perlakuan alkali dan susunan serat karbon lantung terhadap kekuatan tarik. Dapat dilihat pada grafik bahwa nilai kekuatan tarik tertinggi terjadi pada komposit hybrid berpenguat serat karbon lantung perlakuan alkali 5% 2 jam dengan nilai kekuatan tarik sebesar 207,55 MPa. Pada komposit hybrid berpenguat serat lantung karbon lantung dengan perlakuan alkali 5% dan 1 jam dengan nilai kekuatan tarik 202,84 MPa. Nilai tersebut mengalami penurunan 1,32% dibanding komposit hybrid berpenguat serat karbon lantung tanpa perlakuan atau 0%, yang hanya memiliki nilai kekuatan tarik sebesar 205,53 MPa. Sedangkan pada komposit hybrid berpenguat serat karbon lantung dengan perlakuan alkali 5% 2 jam dengan nilai kekuatan tarik sebesar 207,55 MPa. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,98% dibanding komposit hybrid berpenguat serat karbon lantung tanpa diberikan perlakuan atau 0%. Dengan menambahkan serat karbon sebagai penguat pada komposit hybrid dan meletakkan susunan serat karbon di atas serat lantung, maka nilai kekuatan tarik dari komposit hybrid berpenguat serat lantung menjadi lebih tinggi. Maka dari ketiga pengujian uji tarik yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian perlakuan angka 5% NaOH dan penambahan serat karbon dapat meningkatkan sifat mekanik dari komposit hybrid antara serat alam dan serat sintetik. Pada pengujian tarik ini, nilai tertinggi terjadi pada komposit hybrid berpenguat serat karbon lantung yang telah diberikan perlakuan kali 5% NaOH, yaitu sebesar 207,55 MPa. Sedangkan nilai kekuatan tarik terendah pada komposit hybrid berpenguat serat lantung karbon yang diberikan perlakuan kali 5% NaOH sebesar 187,26 MPa. Selanjutnya, hasil pengujian uji bending. Yang pertama yaitu grafik perbandingan perlakuan kali dan susunan serat full lantung terhadap kekuatan bending. Dapat dilihat pada grafik tersebut, nilai kekuatan bending tertinggi terjadi pada komposit berpenguat serat full lantung dengan perlakuan alkali 5% 2 jam dengan nilai kekuatan bending sebesar 94,64 MPa. Pada komposit susunan serat full lantung dengan perlakuan 5% 1 jam dengan nilai kekuatan bending 82,73 MPa, nilai tersebut mengalami penurunan kekuatan bending sebesar 8,24% dibanding komposit berpenguat serat lantung full karbon tanpa diberikan perlakuan atau 0%, yang memiliki nilai kekuatan bending sebesar 89,55 MPa. Sedangkan pada komposit yang berpenguat serat full lantung dengan perlakuan alkali 5% 2 jam
mengalami peningkatan nilai kekuatan sebesar 5,68% dibanding kekuatan komposit yang diperkuat oleh serat fulantung yang tanpa diberikan perlakuan atau 0%. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan di Harjo dan kawan-kawan bahwa perlakuan alkali dengan lama perendaman 2 jam merupakan perlakuan yang paling optimum. Sedangkan pada serat yang tanpa diberikan perlakuan, kegagalan didominasi oleh lepasnya ikatan antar serat dan matriks. Selanjutnya yaitu grafik perbandingan perlakuan alkali dan susunan serat lantung karbon terhadap kekuatan bending. Dapat dilihat pada grafik tersebut, nilai kekuatan bending tertinggi terjadi pada komposit hybrid berpenguat serat lantung karbon dengan perlakuan alkali 5% 2 jam dengan nilai kekuatan bending sebesar 147,10 MPa. Nilai kekuatan bending tersebut mengalami peningkatan kekuatan bending sebesar 3,51% dibanding dengan komposit berpenguat serat lantung karbon yang tanpa diberikan perlakuan atau 0% yang hanya memiliki nilai kekuatan bending sebesar 142,10 MPa. Sedangkan pada komposit dengan susunan serat lantung karbon dengan perlakuan 5% 1 jam yang memiliki nilai kekuatan bending sebesar 140,87 MPa, ini mengalami penurunan sebesar 0,87% dibanding komposit berpenguat serat lantung karbon tanpa diberikan perlakuan atau 0%. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryanti dan kawan-kawan bahwa perendaman alkali dengan lama perendaman yang terlalu singkat belum dapat menghilangkan lapisan lilin dan kotoran yang ada di permukaan serat, sehingga ikatan antar serat dan matriks belum optimal. Selanjutnya yaitu grafik perbandingan perlakuan alkali dan susunan serat karbon lantung terhadap kekuatan bending. Dapat dilihat pada grafik, nilai kekuatan bending tertinggi terjadi pada komposit hybrid berpenguat serat karbon lantung dengan perlakuan alkali 5% dengan waktu perendaman 1 jam, yaitu dengan nilai 192,16 MPa. Pada komposit hybrid berpenguat serat karbon lantung dengan perlakuan 5% 2 jam, memiliki nilai kekuatan bending sebesar 184,61 MPa. Hal tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,22% dibanding komposit hybrid berpenguat serat karbon lantung tanpa diberikan perlakuan atau 0%, yang hanya memiliki nilai kekuatan bending sebesar 170,58 MPa. Peningkatan nilai kekuatan bending disebabkan oleh penambahan serat karbon. Semakin banyak serat karbon yang ditambahkan, berbanding lurus dengan kenaikan nilai kekuatan bending. Dari ketiga pengujian uji bending yang telah dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian perlakuan alkali 5% NaOH dan penambahan serat karbon dapat meningkatkan sifat mekanik dari komposit hybrid antara serat alam dan serat sintetik. Pada pengujian bending ini, nilai tertinggi terjadi pada komposit hybrid berpenguat serat karbon lantung yang telah diberikan perlakuan alkali 5% dengan nilai kekuatan bending sebesar 192,16 MPa. Sedangkan nilai terendah terdapat pada komposit hybrid berpenguat serat lantung karbon yang diberikan perlakuan alkali 5% dengan nilai kekuatan bending sebesar 147,87 MPa. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan yang pertama yaitu perlakuan alkali yang dilakukan pada serat lantung menunjukkan bahwa perlakuan alkali sangat berpengaruh terhadap nilai kekuatan tarik dan bending. Kekuatan tarik dan bending terjadi pada komposit hybrid berpenguat serat karbon lantung yang telah diberikan perlakuan alkali 5% NaOH masing-masing sebesar 207,55 MPa dan 192,16 MPa. Sementara kekuatan tarik dan bending terendah diperoleh pada komposit berpenguat serat karbon lantung karbon yang diberikan perlakuan alkali 5% NaOH masing-masing sebesar 187,26 MPa dan 140,87 MPa. Yang kedua, susunan serat pada komposit hybrid lantung karbon sangat berpengaruh terhadap nilai kekuatan tarik dan bending komposit. Dengan jumlah serat karbon yang lebih banyak, dapat memberikan nilai kekuatan tarik dan kekuatan bending yang lebih tinggi. Kekuatan tarik dan bending terjadi pada komposit hybrid berpenguat serat karbon lantung yang telah diberikan perlakuan alkali 5% masing-masing sebesar 207,55 MPa dan 192,16 MPa. Saran saya untuk penelitian selanjutnya yaitu pengujian karakteristik komposit sebaiknya dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya untuk mendapatkan data komposit hybrid berpenguat serat lantung karbon secara lengkap. Yang kedua, serat yang digunakan sebagai penguat komposit lebih diseragamkan agar mendapatkan komposisi yang terkandung dalam serat lantung pada setiap spesimen menjadi sama. Terima kasih, itulah presentasi
hasil tugas akhir dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.